Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonika Priwidiatama, NIM 1909 124386 dari kelas D, mata kuliah Praktik Peradilan Perdata, dengan dosen pengampu Ibu Hajah Mardalena Hanifa, SHM Hum. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan kasus cerai talak, yang mana materinya yang pertama adalah mengenai surat gugatan. Gugatan atau permohonan dalam bahasa hukum Islam dikenal juga dengan istilah ad-dakwah. Kata dakwah dalam istilah hukum di Indonesia juga dikenal dalam tuntutan perkara atau gugatan. Dalam tata hukum Indonesia, kata gugatan atau permohonan hanya dipakai dalam kaitan acara perdata. Lagi pula dibedakan maksud dan artinya. Apa yang dituntut oleh penggugat disebut gugatan, sedangkan apa yang diminta oleh pemohon disebut permohonan. Biasa juga disebut surat gugatan dan surat permohonan. Baik, kemudian bentuk dan isi dari surat gugatan. Bentuk dan isi surat gugatan secara garis besarnya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah identitas pihak, di mana yang dimaksud dengan identitas adalah keterangan dari pihak-pihak yang berperkara yang dibuat secara rinci dan jelas, yakni memuat nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, dan juga kedudukan dalam perkara. Selanjutnya, ketidakjelasan penyebutan identitas dan kedudukan para pihak dalam perkara menghasilkan gugatan dinyatakan tidak diterima atau NO. Identitas para pihak merupakan salah satu faktor esensial formil surat gugatan. Mengenai penyebutan alamat para tergugat atau tempat kediaman para pihak, terutama alamat para tergugat, harus cermat dan juga terang. Tujuannya bukan hanya sekedar memudahkan jurusita melakukan pemanggilan, tapi jauh dari itu agar pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk membantah gugatan dan membela kepentingannya. Selanjutnya, dalam hal penyebutan pekerjaan, umur, agama, dan juga kewarganegaraan tergugat, tidak mesti, tetapi lebih tepat dicantumkan untuk memperkuat kebenaran identitas yang diminta. Formulasi penegasan ini pada pihak dalam gugatan penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan syarat formil. Kelalaian atasnya dapat dianggap sebagai gugatan obscurable sebagai sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Yang kedua adalah fakta-fakta atau hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak. Biasa disebut bagian posita atau jamak atau positum dalam tunggal. Posita gugatan merupakan dalil-dalil atau alasan-alasan konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan suatu tuntutan. Posita merupakan esensi dari gugatan yang berisi penegasan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat berkenaan dengan objek sengketa dalam perkara. Posita ini terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian yang menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa. Bagian ini merupakan penjelasan tentang duduk perkaranya. Yang kedua, bagian yang menguraikan tentang adanya hak atau hubungan hukum. Yang menjadi posita gugat adalah penjelasan dalil atau alasan gugatan. Ia merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dengan objek yang disengketakan pada suatu segi hubungan hukum antar penggugat dengan tergugat, serta hubungan tergugat dengan objek sengketa pada segi yang lain. Posita merupakan penegasan materi perkara yang lazim disebut sebagai pokok perkara. Yang ketiga adalah tuntutan yang biasa disebut sebagai petita atau jamak dan petitum atau tunggal. Petitum gugat disebut juga diktum gugat, yang mana petitum gugat ini merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian suatu persatu tentang apa yang diminta dan dikehendaki penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, terutama kepada pihak tergugat. Dengan kata lain, petitum ini merupakan kesimpulan akhir gugatan yang berisi rincian tuntutan penggugat kepada pihak tergugat. Selanjutnya, sehubungan dengan permasalahan petitum yang dibicarakan, terutama mengenai kedudukan petitum, konsistensi positum dengan petitum,
serta petitum subsidiar. Yang pertama, kedudukan dalam surat gugatan syarat formil, yang mana kedudukan petitum dalam surat gugatan merupakan syarat formil yang bersifat mutlak. Suatu gugatan yang tidak berisi petitum dianggap kabur dan tidak sempurna, dan gugatan dinyatakan tidak diterima. Selanjutnya yang kedua, boleh merumuskan petitum secara alternatif. Tidak dilarang menyusun rangkaian yang bersifat alternatif dalam bentuk petitum primer dan subsidiar. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh pihak penggugat pada saat merumuskan surat gugatan berdasar perkiraan yang matang dan juga jeli. Penggugat sedapat mungkin luas, tidak kaku secara mutlak menuntut keinginan tertentu jika dengan tuntutan yang lebih lunak dan hak dan kepentingannya tidak dirugikan secara keseluruhan. Kemudian contoh format surat gugatan cerai talak dapat dilihat sebagai berikut. Lanjut materi yang kedua mengenai syarat formil dan material surat gugatan. Yang mana syarat formil dalam surat gugatan, syarat formil yang harus ada adalah yang pertama adalah tanggal dan tempat pembuatan surat gugatan tersebut. Dalam pembuatannya wajib mencantumkan tempat surat gugatan tersebut dibuat. Contohnya, tempat surat gugatan tersebut dibuat di domisili penggugat atau di domisili kuasa hukum dari penggugat. Selanjutnya, dalam surat gugatan wajib dicantumkan tanggal, bulan, dan juga tahun harus jelas. Hal ini berfungsi agar kepastian tentang tanggal pembuatan surat gugatan dapat diketahui secara jelas. Yang kedua syaratnya adalah materai. Materai yaitu materai sebesar 10.000 diwajibkan dalam surat gugatan. Materai akan diletakkan di bagian atas dari nama penggugat atau nama kuasa hukum penggugat jika penggugat menggunakan kuasa hukum. Selain itu, di atas materai tersebut juga dibubuhi tanggal, bulan, tahun yang sama dengan tanggal pada surat gugatan tersebut dibuat. Kemudian tanda tangan dari penggugat atau kuasa hukumnya harus sebagian dikenakan pada materai. Yang ketiga ada tanda tangan. Pada surat gugatan wajib ditandatangani oleh pihak penggugat ataupun kuasa hukumnya. Apabila surat gugatan tidak ditandatangani, ini mengakibatkan surat gugatan tersebut memiliki kelemahan. Pihak tergugat bisa menjadikan kelemahan ini sebagai alasan bahwa gugatan penggugat tidak sah. Yang kedua ada syarat material, di mana syarat material dalam suatu surat gugatan terdiri dari yang pertama identitas para pihak. Dalam surat gugatan, identitas dari pihak penggugat maupun pihak tergugat harus tercantum secara jelas dan juga lengkap, baik surat gugatan tersebut dibuat sendiri maupun oleh kuasa hukumnya. Hal ini penting dikarenakan apabila data identitas yang terdapat pada surat gugatan tidak jelas dan tidak lengkap mengenai subjek hukumnya, maka akibatnya gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima majelis hakim yang memeriksa surat gugatan tersebut, dan hal ini tentunya akan merugikan penggugat. Yang kedua ada dasar dari gugatan atau posita. Menurut pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain diwajibkan membuktikannya. Posita merupakan dalil-dalil konkret yang berisi hubungan hukum, di mana ini menjadi dasar serta alasan-alasan dari suatu tuntutan. Maka dari itu, uraian yang terdapat pada posita harus memuat fakta hukum. Yang ketiga ada petitum. Petitum atau yang sering disebut tuntutan merupakan hal yang diminta ataupun diharapkan agar diputuskan oleh hakim dari penggugat kepada tergugat. Tuntutan itu biasanya dijawab pada amar ataupun diktum putusan. Tuntutan yang kurang jelas ataupun gugatan dari penggugat yang tidak terang atau isinya gelap atau obscur libel biasanya dapat mengakibatkan gugatan ditolak dan berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut, menurut Hasibuan pada tahun 2007. Dalam dunia praktek peradilan,
Petitum bisa dibagi menjadi 3, yakni ada petitum primer, petitum tambahan, dan petitum subsidiar. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.